Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast, ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini pemirsa, sebelum kita datang atau berbicara dengan tamu kita, saya akan kasih tahu kepada antum-antum semuanya, para netizen, ya pemirsa Habab Podcast di mana saja berada. Sebagaimana antum meminta kepada Al-Fagir dan banyak sekali permintaan yang luar biasa ini, Bib Podcast bersama Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Yang alhamdulillah kali ini walaupun beliau sibuk luar biasa, tapi alhamdulillah saya dapat kabar gembira. Kemarin malam kalau nggak salah beliau WhatsApp saya, alhamdulillah bisa menyempatkan di hari Sabtu hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaif halak Bib? Bekhair. Alhamdulillah bekhair, sehat walafiat. Jazakallah khair. Amin. Ya Allah, ini hati gede. Gunung gede, hati lebih gede ini. Allahu Akbar. Anda lebih farhan lagi bisa sampai ke tempat antum, Bib. Lebih senang. Apalagi di sini kan udah dihadiri guru ana Habib Segaf, Insyaallah. Baharun dan ulama-ulama ngambil keberkahannya. Ya enggak, kita ana yang lagi ngambil keberkahan nih. Semuanya pemirsa nih lagi nungguin antum untuk berbicara kita ini. Kita ngobrol nyantai aja, Beb. Nyantai. Enggak terlalu formal di sini. Nah. Jadi ajib aja. Kalau kemarin ana Ustaz Segaf ana enggak bisa rahat-rahat, maksudnya bener-bener ini gitu. Sama guru. Gitu. Biasa gitu podcast itu ajib gitu kan, maksudnya lepas gitu. Kemarin udah kita bacain pertanyaan aja dah. Satu pertanyaan memang ilimnya Segaf ya. Satu pertanyaan dijawab berapa luar biasa. Insyaallah ntar jam 4 tayang di YouTube. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Habib Hanif. Sama-sama, la syukur ala wajib. Tapi gimana keadaan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang pasti banyak pertanyaan dari umat, gimana imam besar kita? Sehat walafiat, beliau sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga terus oleh Allah, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Nih pemirsa, saya lagi bersama Habib Hanif. Kita akan tanya-tanya dulu. Beliau ini dulu lahir di mana nih? Orang mana sih aslinya? Ana Jakarta asli, Beb. Jakarta. Aba Umi ana tuh orang Petamburan. Betawi. Gate Betawi aja. Jidahnya Umi ana orang Rawabelong asli. Jidah Umi. Iya, jidah dari Umi ana itu Bu Salame, orang Rawabelong asli, nikah sama Jiddi Salim, dapat anak namanya Nur ada jiddati. Uminya Umi ana. Jadi walaupun ana dari Al-Attas, Aba Al-Attas, Umi Al-Attas, jidah dua-duanya Al-Attas, Beb. Al-Attas Tulen, Gate. Oh. Nah, tapi semuanya Jakarta. Semuanya Jakarta. Nah, ana sendiri lahir di harapan kita. Rumah sakit harapan kita. Berarti harapan kita itu di Jakarta? Di Selipi ya. Beb. Oh, harapan kita yang Selipi. Nah, itu berarti tahun berapa tuh Beb, lahir? ana masih muda, Beb. Nggak apa-apa. Kira-kira berapa kira-kira? Umur? Iya. Ada fakta Latin. 30 umurannya, Beb. Salah sih. 30. Masya Allah. Luar biasa. Tapi lagi jiwa mudanya luar biasa. Alhamdulillah. Awal pertama kali taklim di mana? Langsung dalwa apa gimana? Enggak, sebelum di dalwa, ya ana pertama belajar Iqra sama Umi ana. Iqra sama Umi ana langsung belajar Iqra sampai selesai. Kemudian jadi guru pertama ana ya Umi ana. Umi ana. Rata-rata itu Syarifah, Habaib. Rata-rata seperti itu. Umi yang ngajarin. Pertama kali. Ana juga begitu. Nah, Habib. Terus kemudian ana belajar ibtidaiyah sama sanawiyah di Al-Falah. Al-Falah ini di daerah Kampung Baru, Kebayoran Lama, itu memang banyak nyetak asatid kiai di sana. Dia ibtida, sanawi, tapi pelajaran agamanya cukup kuat. Kitab kuning yang dia pelajarin. Oh gitu. Jadi kita ketemu Arba'in Nawawi itu dari masih di ibtida. Amthilah Tasrifiyah, Jurumiyah, walaupun belum terlalu paham saat itu ya. Tapi sudah diajarkan. Sudah dikenalkan. Dan kayak anak-anak masuk pesantren, Bib, sama sekali nggak kenal sama sekali. Ketika ditanya huruf jar bingung mana. Tapi anak walaupun belajar tapi belum nyantol, Bib. Namanya masih SD SMP kan belum terlalu ada keinginan kuat buat belajar. Tapi udah dikenalin lah minimal gitu, Bib. Sanawiyah juga di Al-Falah. Baru abis itu masuk ke Dalwa. Oh, selesai sanawiyah dulu. Iya, baru selesai sanawiyah baru ke Dalwa. Nah, Habib.
Jadi agamanya itu dari sanawiyah itu. Dari ibtida, sanawi, tapi betul-betul belajar serius itu ya di Dalwa. Belajar serius betul-betul totalitas belajar ketika di Dalwa. Tahun berapa Beb Dalwa masuk? 2016 kalau nggak salah Beb. 2006. 2006 itu Yayasan Nurul Mustafa baru mulai itu. Baru mulai yayasan ya. Nurul Mustafa yayasannya Ana pimpin itu dari 2006. Sebelumnya majelis saja. Sebelumnya majelis. Yayasan itu berdiri 2006. Tapi kalau majelisnya berdiri tahun 1996. Haji. Akhi itu dari 1990 sebelum banyak yang datang dari Hadramaut ke sini. Itu Akhi sudah muter-muter di masjid-masjid. Dari awal. Itu hampir beriringan dengan FPI itu hampir beriringan tuh. Itu sama FPI beriringan. Karena setiap anak ada dakwah pasti ada FPI-nya, ada ininya, itu luar biasa. Dari awal yang lain-lain belum mulai ada tablik di jalan, Nurul Mustafa udah duluan. Oh iya itu. Sampai awalnya dianggap tabu Bebe. Iya. Awalnya dianggap tabu, ini gimana kok bikin acara di jalanan, begini. Akhirnya sekarang yang ngikutin malah banyak. Wah, sekarang sudah jadi kayak role model gitu ya. Jadi role model. Alhamdulillah. Terus itu Beb tahun 2006 langsung ke antara 2006 sama 2007 Anda ke Dalwa. Kemudian sampai 2012 6 tahun nanti. Sampai aliyah. Sampai akhir awal Ali, sampai mau naik Thanawi, dapat izin dari Abu Al Habib Zain buat ke Ahgof. Saat itu Anda langsung lanjut ke Ahgof. Di Dalwa udah sempat kuliah. Udah dapat 4 semester, tapi karena waktu itu Istai Dalwa masih Istai. Sekarang kan udah institut. Dulu masih Istai. Nah, akhirnya dapat izin oleh Abu Ya untuk berangkat. Anda berangkat ke Ahgof. Jadi kuliah yang di Dalwa ditinggal, diulang lagi di Ahgof. Di Ahgof. Ahgof yang di mana? Ahgof itu selalu Habib tahun pertama di Mukalla. Di Mukalla ya? Tahun pertama. Kalau yang tahun pertamanya pakai kelas bahasa di Mukalla 2 tahun berarti. Oh gitu. Tapi kalau yang langsung kuliah di Mukalla setahun, sisanya 4 tahun di Tarim. Di Tarim 4 tahun. Oh gitu. Jadi antum di Ahgof itu sampai habis? Sampai tuntas. Cuman pas lulus sudah ada anak. Oh jadi zuat di sana? Jadi Ana zuat balik ke Indonesia, kan perang waktu itu. Ada hikmahnya. Akhirnya begitu perang, Ana waktu itu memang udah khitbah sama Putri Al-Walid Al-Habib Rizik, Syarifah Zulfa, istri Ana, emang udah khitbah dari zaman Ana masih di Hadramaut. Balik perang sampai anak kuliah waktu itu lanjut sempat Ahgof dipindah ke Gresik untuk anak Indonesia yang dievakuasi perang. Baik. Nah di akhir anak tahun keempat, karena kita ini fakultas syariah beda fakultas yang lain 5 tahun. Biasanya kan kuliah umumnya 4 tahun. 4 tahun ya. Normal. Kalau kita paling cepat 5 tahun. Agak panjang kuliah di Ahgof ini, pelajarannya banyak. Nah, jadi akhir tahun keempat anu zuat di Jakarta. Gitu. Habis zuat ternyata diwajibin balik. Setelah zuat balik ke Tarim. Tahun terakhir, tahun kelima istri Anda udah hamil tuh keadaannya tuh. Jadi waladukum jadi kelahiran Hadramaut ya? Nah, lahir di Hadramaut. Lahir di Tarim anak pertama Anda. Sempat viral tuh foto itu ketika Walid datang. Nah itu anak-anak baru lahir tuh akikah yang ada Sayyidul Habib Umar, Sayyidul Walid Habib Rizik tuh lagi Habib Umar megang anak-anak tuh. Itu akikah. Dan subhanallah ada bisyarah itu dari Habibullah bin Syihab. Oh bisyarah apa tuh? Jadi waktu Anda tahun kedua di Ahgof, Ana datang ke Habibullah bin Syihab ketika Ana ada keinginan untuk khitbah, untuk minta istri Ana nih 3 tahun sebelum Ana nikah. Ini pertanyaannya ketemu di mana Mas? Ana kan masih kerabat Bib. Oh masih kerabat. Iya. Jadi sama-sama orang Petamburan. Iya. Abahnya juga termasuk, kalau kata Walid Habib Rizik, termasuk generasi awal FPI, generasi pendiri FPI abahnya. Dan Umi Ana sama Umi Fadlun, Umi mertua, Mindon jatuhnya. Sama uminya Habib Rizik, Umi Ana Mindon juga. Jadi masih emang udah kenal dari kecil. Iya. Tahu dari kecil. Ana sama istri Ana tahu dari kecil. Bukan dijodohin juga, minta. Ana minta. Jadi pas Ana ada niatan mau minta, Ana datang ke Habibullah bin Syihab. Itu masih seger tuh Habib Abdullah. Kata Habib Abdullah bin Syihab, ya Habib, astashirukum Habib, ana sa'akhtub ibnatakum min al bin Syihab, Zulfa binti al Habib Muhammad Rizik Syihab. Abdullah bin Syihab diam. Kata Habib Abdullah bin Syihab, taib kata dia, insyaallah ente bakal zuat. Dan yang Ana itu nggak masuk pikiran Ana tuh. Karena kita kan gak kepikiran bakal perang, bakal apa ya? Iya. Bakal balik. Nanti ente bakal zuat, kata Yudham, ente bakal balik ke Tarim, ente bakal punya anak di Tarim. Sudah dikasyaf Bib berarti? Iya, 3 tahun sebelum Ana nikah Bib. Masya Allah. Jadi 4 tahun sebelum anak kan lahir.
Akhirnya udah, anak nggak kebayang ternyata terjadi perang, anak pulang nikah. Anak nggak pernah kebayang nikah sebelum kuliah selesai. Ajib. Akhirnya anak nikah, nggak taunya wajib balik ke Tarim. Dan anak-anak lahir di Tarim. Anak ingat, ya Allah. Omongan Habib. Ini Habib Lovisha 4 tahun lalu, pas anak lahir 4 tahun lalu udah. Emang aulia Allah kadang pandangannya jauh. Ya, Habib. Jadi ngelihat muka doang dia udah tahu. Udah tahu. Subhanallah, subhanallah. Persis yang beliau omongin terjadi. Alhamdulillah. Jadi 6 tahun di sana, di mana? Di kalau netepnya di Ahqafnya 5 tahun, Beb. Tapi netep di Hadramutnya 4 tahun karena setahunnya evakuasi waktu itu. Iya. Harusnya 5 tahun. Cuman karena dievakuasi setahun, jadi setahunnya kita ngabisin di Indonesia kuliah saat itu. Setelah balik lagi ke Hadramut itu lama enggak? Setahun. Setahun. Udah tahun terakhir tuh udah mau wisuda. Sudah dapat gelar LC berarti ya. Iya. Baru balik ke Indonesia. Nah. Baru di situ mulai dakwah ke FPI apa sebelumnya sudah di FPI? Ana sebelum nikah sudah jadi wakil ketua umum Front Mahasiswa Islam. Saat itu anak sayap juangnya FPI. Oh, saya bilang FPI. Dan abahnya memang dari awal sudah di FPI. Dan anak dari kecil udah terbiasa ngaji di Petamburan, baik di Darul Mustafa tempat Khali Habib Muhammad Aceh. Iya. Itu Khali. Oh, antum. Jadi Zod Khalati. Oh, beliau juga jasanya luar biasa besar. Kemudian ngaji di Al Islah sama imam besar Habib Rizik waktu itu. Jadi udah lingkungan FPI dari anak masih kecil memang lingkungan. Jadi dari sayap juang dulu pertamanya ya dakwahnya. Terus setelah itu datang ke Indonesia baru mulai ada balik di situ. Akhirnya itu FPI mendirikan Front Pesantri Indonesia. Iya, yang anak tahu itu. Anak disuruh, anak jadi deklaratornya saat itu dan menjadi ketua pertamanya saat itu. Ketua pertama. Sekarang siapa? Sekarang masih peralihan karena anak baru dipindahin ke Sekretaris Majelis Syuro Front Persaudaraan Islam. Jadi lagi peralihan nih, lagi penggodokan kepengurusan Forum Santri Indonesia, insyaallah. Ajib. Beb, anak kembali lagi ke Dalwa ya. Nah, antum di Dalwa itu berapa tahun tadi? Anak hampir 6 tahun, Beb. Jadi bisa baca kitab. Di Dalwa semua. Dalwa, bahasa Arab, baca kitab. Anak ingat, Beb, awal datang Dalwa, saking pengen bahasa Arab saat itu. Ya kan prinsipnya kita yang penting berani ngomong dulu kan. Urusan salah bener belakangan. Dengan PD-nya tuh aneh inget banget lagi ngantri di kamar mandi kan kita kalau ngantri di pondok tuh sampai 10, Beb. Betul. 10 gayung, ngantrinya pakai gayung. Gayung dalamnya ada sabur. Belum tentu ada airnya tuh. Belum tentu, begitu kita airnya habis. Oh, sama berarti ya. Sama masih. Iya. Nah, akhirnya udah, Beb, saking PD-nya lama di dalam nih. Anda pengen bilang jangan lama-lama di kamar mandi. Saking PD-nya anak bahasa Arab anak latu godim bil hamam. Berarti itu latu godim artinya jangan Anda pikir godim artinya lama. Padahal godim itu kan maksudnya lama banget. Lama apa ya, tidak ada awal. Allah sifatnya qadim. Kalau jangan lama-lama kan latubti. Latu godim artinya jangan maju-maju di kamar mandi. Jadi modal berani, Beb. Modal berani. Ya, ya, jadi awal aneh inget juga waktu itu saking semangatnya baru mondok. Ya semangat nih kita disuruh ajarin supaya istiqomah sholat sunnah qobliyah ba'diyah kan, Beb, mondok begitu kan. Saking semangatnya nih, Beb, habis sholat asar selesai wirid nih, Beb, orang anak ba'diyah, Beb. Ba'diyah asar, Beb, itu semasjid ngeliatin dong. Anak-anak baru masih belum amat nih. Waktu haram. Padahal haram. Akhirnya pertengahan sholat ada kakak kelas ada negor. Iya, kata iya, Beb, di pondok ya. Iya. Nggak boleh ya, nggak ada ba'diyah asar. Oh iya. Ya syukran lah. Artinya masuk ke Dalwa itu walaupun sebelumnya sudah di madrasah, tapi masih banyak banget hal yang kita nggak tahu saat itu. Jadi penguatan dasar bahasa Arab, baca kitab, fikih segala macam ya, di Dalwa luar biasa. Masya sama Allah. anak pernah punya pengalaman juga, tapi bukan di pesantren. Waktu anak kan sebelum berangkat pesantren tuh, anak suka jadi sering datang ke masjid Habib Abdullah bin Muhsin di situ sering. Terus satu waktu pas subuh kita belum maksudnya belajar ya udah sama walidi sama nggak ada habaib. Kita disuruh maju jadi imam. Wallah enggak, wah udah ini. Pas kunut kan kita belum paham nih, Allah mahdina apa Allah mahdini, anak sekencang-kencangnya tau enggak? Allah mahdini fi man hadayat wa afini fi man afid. Begitu. Amin, habis selesai udah yakin kan, wah pede kan.
selesai beres itu bahanan, ada satu bahanan Mi Ali bahanan kan tahu. Nah, mau negor nggak enak, Habib begini. Itu kalau jadi imam jangan nih ganti Wahdina. Oh iya salah ya? Enggak salah, tapi ya gitu besok-besok kurang pas besok-besok ganti. Itu benar-benar kita belum ada. Jadi tapi karena habaib kali ya, pede aja dulu. Pede dulu. Kalau salah belakangan gitu. Begitu. Tapi alhamdulillah gara-gara itu akhirnya kita jadi introspeksi diri Habib. Dan itu yang mendorong kita buat semangat belajar gitu, untuk semangat lebih tahu. Jangan pede tapi kebodohan dipertahankan. Salah juga. Salah. Itu teguran-teguran itu kita jadikan motivasi untuk kita belajar lebih banyak, paham lebih banyak. Jadi jangan takut salah juga sih. Jangan takut salah. Khususnya dalam bahasa Arab, Beb. Dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab memang harus bisa. Harus pede awalnya. Harus kita praktek. Karena bahasa Arab itu dari nol. Dari nol bisa 3 bulan. Waktu itu Ustaz Hasan Baru itu targetin anak-anak baru harus 3 bulan ya, betul, bisa paham ngerti. Kita 3 bulan belajar subuh sama maghrib cuma muhawarah sama af'al doang tuh Beb. Af'al, asma, nggak ganti-ganti udah. Iya, af'al, asma, masya Allah. Itu di Dalwa. Jadi kenapa Ana ngomongin ini karena kita ini satu alma mater. Alma mater. Walaupun beda zaman. Beliau kakak lama beliau. Enggak lama. Senior. Ana keluar 2000, beliau masuk 2006. Berarti nggak lama lah. Tapi intinya kita punya karakter yang sama karena didikan guru kita ya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang diteruskan oleh Habib Zain Abuya. Alhamdulillah ini luar biasa. Alhamdulillah. Itu kenangan yang nggak dilupain itu di Dalwa itu kalau majelis ya. Majelis itu kalau malam Jumat ada jamaah sono, ada Jakarta. Iya, per daerah, Ismet Ikatan Santri Metropolitan gitu. Ya, iya betul. Anda sempat jadi ketuanya, Beb. Oh, sempat jadi ketua ya? Sempat jadi ketua Ikatan Santri Metropolitan. Ajib. Jadi begitulah itu Dalwa itu luar biasa. Tapi ta'aluk kita Ustaz Hasan luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat asrar dan keberkahan beliau insyaallah. Dan memang doa-doanya Ustaz Hasan tuh siapa yang dari Dalwa itu paling sedikit keberkahannya akan dia dapat. Amin. Yang ngajar dapat berkah ngajarnya, yang usahanya berkah semua. Dan itu terbukti semua. Keluaran Dalwa luar biasa. Terus Bib, ketika antum masuk tuh kan ke mulai dari dakwah front mahasiswa Islam, terus turun ke dakwah lagi sekarang sebelum ini santri ya. Front santri awal. Santri itu awalnya ada kepikiran sih bakal begini tuh, maksudnya bakal dakwah seperti ini. Kalau akan masuk ke lingkaran FPI, baik dari Front Pembela Islam sampai Front Persaudaraan Islam, kepikiran karena memang lingkungan Anda kan dari kecil sudah lingkungan itu. Berarti itu sudah siapkan? Sudah siapkan, memang abahana kan pengurus, bahkan kalau kata Walid Habib Rizik termasuk ke generasi pendiri abahana. Walaupun abahana bukan ulama, tapi abahana dulu komandan laskar. Komandan laskar rahimahullah rahmatal abrar. Tapi untuk dakwah bisa saat ini keliling Indonesia dengan kesibukan dakwah seperti ini, alhamdulillah nggak lain dan nggak bukan berkat orang tua, berkat Walid Habib Rizik, berkat guru-guru kita juga yang nggak lepas dari keberkahan mereka, berkahnya Buya Habib Zain, berkah Sayyidil Habib Abdullah Baharun dan guru-guru kita yang lain. Alhamdulillah. Ya Habib, FPI dengan majelis ta'lim habaib itu nggak beda sebenarnya kan? Sama Beb. Dan ini Beb, sebenarnya gini, kalau kita lihat dari ADART-nya itu kan secara akidahnya Asy'ari. Kita sama Asy'ari, sifat 20, kemudian nggak mengkafir-kafirkan sesama muslim, kemudian kita semua nih ahli maulid, ahli tawassul, ahli istighatsah, ahli tabarruk dan lain sebagainya. Asy'ari kita, cinta sahabat, cinta ahlul bait, sama dari segi itunya. Kemudian dari segi fikih, kita ini sama-sama penganut fikih Syafi'i. Amaliyah kita sehari-hari itu sama fikih Syafi'i, mayoritas. Walaupun kita nggak menutup pintu dari fikih-fikih madhab aswajah yang lainnya. Ketika ada keadaan mendesak, boleh-boleh saja taklid dengan syarat-syaratnya. Cuman perbedaannya kan cuma di perbedaan metode dakwah, Beb. Kenapa kok bisa ada perbedaan? Karena yang dihadapi beda, Beb. Anda ngasih analogi seperti ini. Dokter, beda pasien tuh beda perlakuan, Beb. Oh benar. Beda pasien, beda obat. Kalau yang pusing, misalkan demam dikit dikasih paracetamol.
Yang darah tinggi ya dikasihnya obat darah tinggi. Nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain, tergantung apa yang dihadepin. Jadi beda, nggak bisa disamain. Nah, ada yang cuma cukup diperiksa, ada yang harus dioperasi, bahkan ada yang harus sampai diamputasi. Nah, kita ini dai amar ma'ruf nahi munkar, ibarat dokter. Cuman bedanya yang kita hadepin penyakit hati, penyakit masyarakat. Nah, maka sikap kita tergantung objek yang dihadapi ya Habib. Nah, FPI yang dihadapi ini rada beda dengan habaib-habaib yang lainnya Beb. Yang kita hadepin botol miras, yang kita hadepin narkoba, yang kita hadepin pelacuran, yang kita hadepin kezaliman, yang kita hadepin korupsi dan lain sebagainya. Nah, tentunya perbedaan objek ini menuntut adanya perbedaan sikap di dalam menghadapi situasi. Itu aja sebetulnya, tapi muaranya satu, yang dicari ridho Allah, ridho Rasulullah melalui akidah Asy'ari, madhab fikih Syafi'i, kemudian menganut tasawuf. Tinggal perbedaan cara-cara itu kan sesuatu yang wajar. Makanya hatta Imam Al-Ghazali radhiyallahu di Ihya itu luas sekali bahas Ihya, bahas masalah ma'ruf nahi munkar. Sampai kalau kita mau lihat dalil demo itu cikal bakalnya adanya di Ihya. Ihya. Jadi justru kitab tasawuf. Imam Ghazali ya? Iya, bukan hanya tasawuf. Imam Ghazali Ihya itu syamil, kamil, segala sesuatu ada di Ihya. Beliau nyebutin tuh tingkatan-tingkatan ma'ruf nahi munkar. Artinya tergantung objek yang dihadapi. Ada yang cukup dihadapi dengan ngomongin baik-baik, ada yang mesti dihadapi dengan pakai dalil, ada yang mesti dihadapi dibentak dikit, ada yang dihadapi kata Imam Ghazali mesti pakai dikasih kata-kata yang ketus atau dikatain supaya dia berhenti dari maksiatnya, ada yang mesti dihadapin pakai tangan dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, kembali ke tadi, kadang perbedaan-perbedaan itu sebuah kewajaran karena perbedaan objek yang dihadapi. Nah, selama sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan syariat, maka seharusnya perbedaan itu tidak menjadi perselisihan, tapi perbedaan itu menjadi perbedaan yang saling melengkapi satu sama lain Habib. Nah, harusnya seperti itu ya. Karena semuanya pasti ada marjaknya. Betul, semuanya ada marjaknya, dan kalau semuanya sama, nanti objek yang berbeda-beda ini siapa yang mau handle ya Habib? Betul. Siapa yang mau handle? Ya kalau satu negara semuanya cuma nanam padi, yang berantas hama siapa? Betul. Satu negara berantas hama, yang nanam padi siapa? Harus ada yang berantas hama, harus ada yang nanam padi. Itu yang pernah dikatakan oleh Imam Besar kepada akhi waktu itu. Nah, biar kita yang membasmi hama, antum yang tanemin. Nah. Jadi saling benar-benar iringan. Betul. Tidak ada perselisihan dalam dakwah. Tapi ada banyak orang kan ngomong begini, Bib. Dulu kan Rasulullah dakwahnya dengan lemah lembut, dengan santun. Nah, mereka mungkin tidak tahu kan. Nah, kekurangan ilmu itu yang harus diberitahu kepada mereka. Kapan Rasulullah lemah lembut? Kapan Rasulullah itu keras? Nah, itu juga gimana tuh, Bim? Makanya gini, itu gimana? Makanya Ana nggak setuju ada orang yang mengatakan Islam tidak mengajarkan kekerasan. Itu omong kosong, Bim. Kenapa? Propaganda jangan-jangan. Itu propaganda. Bukan seperti itu. Islam itu mengajarkan lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Itu yang benar. Iya. Nah, jadi kalau Islam sama sekali tidak mengajarkan kerasan, bohong. Sama kayak negara. Negara itu ada kalanya lembut, santun pada tempatnya, ada kalanya keras pada tempatnya. Negara ngadepin perampok keras, Beb. Negara ngadepin penjahat, pemberontak keras, Beb. Artinya lembut itu baik pada tempatnya, keras itu baik pada tempatnya, tegas itu baik pada tempatnya. Begitu pula dalam Islam. Ada kalanya lembut, ada kalanya santun, tapi ada kalanya Islam menuntut untuk tegas, keras. Nah, kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, gimana, Bib? Kalau kita cermati dengan baik, ya, ada kalanya baginda Nabi SAW itu begitu sabar, ya, ditimpukin kotoran beliau nggak balas, diludain beliau juga nggak balas ya Habib, dan seterusnya. Tapi ada kalanya juga Nabi ngangkat pedang, jangan lupa. Itu cerita-cerita perang sepanjang sirah itu apa? Itu bukan kekerasan namanya. Betul. Terus bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Dirar yang menjadi masjid penyebab pecah belah di tengah umat. Disuruh hancurin, ahriqu, kata Nabi, bakar. Bayangkan kalau Masjid Dirar itu aja disuruh bakar sama Nabi, bagaimana kalau di zaman itu ada diskotik? Betul. Bagaimana kalau di zaman itu ada pabrik miras? Bagaimana kalau di zaman itu ada pabrik narkoba dan lain sebagainya, ada tempat perjudian? Kira-kira apa sikap yang bakal dilakukan oleh Nabi SAW? Sekedar Masjid Dirar aja disuruh bakar. Artinya itu
salah kalau dikatakan Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan. Justru sebaliknya, Islam itu bijak, keras pada waktunya, lembut pada waktunya, tegas pada waktunya, ya, santun pada waktunya. Wad'u syai'in fi mahallih. Wad'u syai'in fi mahallih. Kalau nggak wad'u syai'in fi mahallih namanya zulm ya Habib. Zulm, zalim, orang yang nggak meletakkan suatu pada tempatnya. Betul. Jadi itu yang ada, dan harus begini Beb, dikasih tahu kepada orang-orang yang belum tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh para habaib ketika beliau berkiprah dalam dakwah, baik di mana saja berada kan, baik di majelis taklim ataupun di organisasi, pasti memiliki marja, pasti memiliki dalil, pasti memiliki role model, dan tidak akan keluar dari ajdad, pasti tidak keluar dari Rasulullah SAW. Tinggal itu tadi ala gadri ugulihim juga, metode cara dakwahnya dan lain sebagainya. Sesuai tergantung objeknya juga. Jazakallahnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Cuman di tempat ana ini pertanyaannya agak kurang nih. Ada di komunitas, coba tolong komunitas di YouTube boleh? Sambil disiapin Beb. Jadi ketika antum terjun di FPI, apa yang antum rasakan? Ya, yang kan kalau di Dalwa atau di Ahqab, maksudnya kan sudah diajarkan seperti itu apa kagak? Sebetulnya basic-basicnya itu diajarkan untuk kita siap menghadapi segala situasi Habib. Apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, baik di Dalwa maupun di Ahqaf, dan sebelumnya pun di Al-Falah Anda dapatkan. Sebetulnya itu semua mencetak itu untuk siap menghadapi situasi apapun yang kita hadapi. Kita harus punya tuntunannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman memang bedanya ketika kita di FPI, ya situasi yang kita hadapi lebih keras ya Habib. Benturan-benturan yang dihadapi lebih keras. Tantangannya memang lebih berat ya? Sehingga harus lebih siap. Ya, sampai masuk penjara Beb akhirnya. Nah, ini yang baru mau masuk nih. Resikonya kan? Resiko perjuangan dan antum sudah rasakan kemarin belum lama ini. Masuk penjara. Sudah terbesit belum sih? Oh, ternyata harus masuk penjara juga nih. Dari awal Ana menginjakkan kaki berjuang bersama Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, resiko itu sudah kami perhitungkan. Cuman kan kita nggak boleh menjadikan resiko sebagai cita-cita. Risiko itu harus dihindari sebisa mungkin. Tapi manakala resiko itu datang, ya kita harus siap menghadapi. Jadi dari awal udah kita perhitungkan resiko itu sangat mungkin untuk ada di hadapan kita. Tapi terlihat sih dengan antum dengan siap mengikuti semua prosesnya ya. Alhamdulillah. Dan barakah Habib, barakah. Anda ingat namanya kita kalau di penjara kan ya manusiawi kan. Jangankan di penjara, dimanapun kalau sumpah lagi datang aja. Pernah Anda lagi sumpah satu waktu di penjara, Anda berusaha bagaimana caranya lewat ada jalur-jalur untuk menghubungi guru Anda Al-Habib Abdullah Baharun. Jika Anda menghubungi guru Anda dikasih satu nasihat. Ini berkaitan dengan jaddukum Al-Habib Muhsin. Dikasih satu nasihat sama beliau. Ketika itu lagi sumpah, beliau ngasih nasihat, syuf ya waladi la yahummak, ya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas udkhila sijna zulman wa kharaja gutban. Wahai anakku, ente gak usah sumpah. Mau ngapain sumpah? Jangan ente pikirin. Lihat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas secara zalim dimasuki ke penjara, keluar udah jadi kutub. Artinya apa? Walaupun Habib bin Muhsin siapa Habib bin Muhsin, tapi ini jadi contoh Beb. Artinya Anas dengar nasihat itu, Anas nangis Beb, nangis Anas. Apa ya Rab, ini kesempatan ya Allah buat mendekatkan diri kepada Engkau. Ini kesempatan buat hamba dapatkan apa yang hamba nggak dapatkan di luar. Jadi semenjak Anas dengar nasihat itu dari beliau, sampai Anas keluar, Ana hampir tidak pernah merasakan sumpah lagi Beb. Setiap Ana sumpah, Ana ingat kata-kata itu hilang sumpah Ana. Setiap Ana sumpah, Ana dengar kata-kata itu hilang sumpah Ana. Bukannya antum itu satu tempat sama Al-Walid Habib. Satu tempat dengan beliau, dan beliau selalu motivasi kita, mendorong kita, memberikan kita semangat, dan salah satu penyebab kita kuat ya karena ada keberadaan beliau. Artinya cobaan yang kita hadapin apa sih kalau dibandingin dengan cobaan yang beliau hadapin? Betul. Artinya jadi ringan kita ngelihat cobaan yang kita hadapi dengan dibandingkan dengan apa yang beliau hadapi. Luar biasa. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritain sedikit dong di waktu di penjara itu apa
aktivitas Kayak di pesantren. Pesantren. Kalau Jadi pesantren kan ada kita dulu bercandanya pesantren itu penjara suci. Penjara suci. Iya. Kalau lagi waktunya pulang-pulangan dari liburan tuh kadang-kadang anak-anak selamat kembali ke penjara suci. Nah, ini sekarang antum merasakan di penjara. Ya, itu gimana aktivitas? Ya, kita manfaatkan kesempatan kita di penjara ini untuk dakwah. Artinya magamak haitsu agamak, kata ulama. Makammu itu adalah di mana engkau ditempatkan oleh Allah. Maka disitulah berusaha mencari, memberikan manfaat sebesar mungkin. Apa yang untuk jadi kita selama di penjara itu ya kita dakwah, karena ana Walid Habib Rizik ini ditaruh di blok narkoba. Blok tahanan narkoba. Tidak rata-rata narkoba. Ya, semuanya tahanan narkoba di situ. Cuma ana Walid Habib Rizik sama Kiai Sobri Lubi satu kamar, kita bertiga. Nah, akhirnya ya di situ kita manfaatkan waktu buat dakwah. Biasanya Walid Habib Rizik setiap habis subuh beliau ngajar habis sholat subuh berjamaah, apa itu beliau ngajar tasawuf di masjid apa di musola di samping di blok penjara kita ada musola. Nah, kita ngajar di Al-Walid Habib Rizik ngajar tasawuf, Tajul Arus, Ibn Athaillah sampai hatam tuh beliau ngajar itu. Al-Mustami'un semuanya tahanan narkoba, tato-tatoan Beb. Terus kemudian ba'dal asar Ustaz Sobri ngajar hadis saat itu. Ba'dal maghrib ana mimpin Ratibul Atas, habis itu ngajar awal Ihsan Kamil, terus pindah jadi Safinatun Najah sampai hampir hatam Safinah. Kemudian jam 9 malam Ustaz Sobri itu mimpin dikoordinir oleh beliau, kita berdayakan anak-anak yang di penjara yang sudah bisa baca Quran, kita berdayakan untuk ngajarkan Iqra tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran. Alhamdulillah banyak yang masuk belum Iqra 1 pun belum bisa. 2-3 bulan udah selesai Iqra 6. Sampai akhirnya dia berhasil ngabarkan ke orang tuanya yang telepon, ya Allah, nah alhamdulillah ibu seneng, kenapa ya nggak dari dulu di penjara katanya. Dulu gak ada Habib Rizik, gak ada Habib. Jadi ini kesempatan buat dakwah, Beb. Kita di situ satu ana bisa belajar dengan Al-Walid Habib Rizik bagaimana beliau berdakwah kepada orang-orang yang nggak pernah nyentuh majelis ini. Ya, gimana? Kemudian yang kedua juga kita jadi terbuka, Beb, bahwasanya selama ini ya sebagaimana Syekhuna Habib Segaf Harun bilang, kita majelis memang banyak kan, besar, tapi ternyata yang belum tersentuh lebih banyak ya Habib. Betul. Jadi PR kita banyak betul, termasuk itu anak-anak itu. Mereka sebelumnya sholat aja enggak, puasa enggak, tatoan, dunianya gelap. Kadang-kadang bukan karena mereka enggak mau buat kembali, enggak ada yang ngajak. Enggak ada yang ngajak. Begitu diajak, diketuk hatinya. Yang tadinya nggak sholat, jadi sholat di jamaahnya rajin, bahkan tahajudnya nggak putus. Begitu waktu tahajud, nangisnya luar biasa mereka. Berarti sekarang kehilangan kali ya, jangan-jangan mereka. Ya berasa sekali kehilangan. Bahkan Al-Walid sampai Habib 20 anak di tahanan blok narkoba itu sampai mereka bisa jadi khotib Jumat. Ajib. Beliau buat motivasi setelah yang dianggap lulus sama beliau dikasih sertifikat 20 anak. Anda bilang aneh aja nggak pernah dapat sertifikat khotbah Jumat dari beliau. 20 anak. Jadi sekarang di blok narkoba itu udah nggak butuh khotib dari luar. Anak-anak tahanan narkoba ini yang jadi khotib. Ya, alhamdulillah mereka tasawufnya udah hatam, fikihnya Safinah sudah hatam. Nah, kemudian baca hadis juga, ngajinya udah bagus. Karena beliau nulis juga ya, nulis buku juga ya. Nulis, beliau menyelesaikan disertasi doktoralnya di dalam ya? Dan ujian di dalam waktu di dalam, karena kan memang hak beribadah, hak berpendidikan itu hak-hak yang juga harus didapatkan oleh tahanan. Oh iya, di Zoom waktu itu ya, iya, ujiannya di Zoom, melalui Zoom, karena di Malaysia beliau kan di Malaysia doktoralnya. Iya. Sekarang masih nulis apa udah? Sekarang masih terus lanjut nulis yang lain. Nulis yang lain. Nah, kalau antum itu ada apa di penjara itu? Karena waktu di dalam itu sibukan diri dengan ngajar, kemudian ada juga nulis-nulis, baca-baca kitab dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Haula nih semuanya apa muhibin apa gimana ada? Ya awalnya mereka nggak ada dunia habaib sama sekali, tahanan-tahanan ini. Ya mereka ada 1-2 yang pernah di majelis, ada, tapi umumnya dunianya dunia gelap. Nggak tahu sama sekali ya. Nggak tahu dunianya dunia gelap. Yang nggak sholat sama sekali banyak kok. Yang nggak puasa. Begitu Ramadan nih Beb, saya pertama kali seumur hidup saya puasa Ramadan. Tapi akhirnya istiqomah, bahkan tadarusnya hatam di Ramadan. Bahkan selesai Ramadan disambung puasa sunnah. Kita aja kadang kagak sanggup. Dia puasa sunnahnya lebih kuat dari kita. Ajib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah dan manfaat ya Habib. Jadi benar-benar manfaat sekali. Amin. Di mana antum berada memberikan kemanfaatan buat umat. Itulah sebaik-baiknya manusia kan. Amin. Ya,
Dan kita selalu tanamkan, Anda potong sedikit, kita selalu tanamkan kepada para tahanan. Satu, ya, ini penjara peringatan buat kita dari Allah. Ya. Ente pada berkecimpung di dunia narkoba, karena di Mabes itu tangkapan yang gede-gede, Beb, yang 20 tahun vonisnya, seumur hidup 20 tahun, 18 tahun vonisnya, karena kelas Mabes kan. Ya. Ente sekarang di penjara. Ini sebenarnya peringatan. Masih bagus ente sekarang di penjara. Ya, ente masih makan, nanti ada teman, daripada harus sengsaranya nanti di penjara yang cuma 1x2 meter, kuburan. Jadi kuburan ini nih ini penjara ini ente manfaatkan untuk bikin nyaman penjara ente selanjutnya, kuburan. Kalau penjara selanjutnya nih begitu nggak nyaman, ente maksiat seumur hidup, nggak ada ampun. Penjara ini masih ada ampun, masih ada habis, selesai. Penjara itu nggak ada ampun, habis itu lebih sengsara lagi. Al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dan yang kedua, tembok-tembok ini ngehalangin ente dari teman, dari dunia luar, dari kesenangan ente, dari keluarga. Tapi tembok ini nggak bisa menghalangi ente dari Allah. Jeruji ini nggak bisa menghalangi ente dari Allah. Maka rugi kalau yang udah di sini terus nggak nyambung sama Allah. Rugi. Burda juga mereka udah lancar-lancar, Beb. Oh, baca burda juga? Setiap Jumat subuh. Udah asyik baca burda. Jangan hadro masuk juga nih, jangan. Hadro enggak. Kalau hadro masuk, kita sound system kita masukin juga, kita bikin maulid di situ. Nur Mustafa. Kita bikin maulid di situ. Benar-benar, Beb, semuanya ini luar biasa. Beb, ada pertanyaan nih. Nah, walaupun sedikit kita pertanyaan dulu nih. Kalau kita nggak baca, wallah banyak pertanyaan. Mana katanya minta doa katanya gitu. Assalamualaikum Habib, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izin motivasinya Habib buat anak muda agar selalu cinta terhadap Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa dalam yakuna la i'tibara li dzatihi. Ya, anak muda itu bisa dianggap hidup kalau ada dua hal dalam hidupnya. Yang pertama ilmu, yang kedua tuqa, ketakwaan. Kalau nggak ada dua ini, anak muda nggak ada mengaji, anak muda nggak punya ketakwaan kepada Allah, maka keberadaannya dia seperti tiada, ada seperti tiada, nggak ada gunanya. Sholatin aja itu mayat. Nah, diantara bentuk ketakwaan tertinggi adalah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka anak muda yang betul-betul anak muda adalah yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai idolanya. Apapun profesinya, dimanapun dia, siapapun dia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, maka idolanya Sayyidina Muhammad SAW. Itu baru namanya anak muda. Karena cinta kepada Rasulullah ini pintu kebaikan, Beb. Makanya tadi Anda waktu baru masuk penjara tuh, Anda mulai ngaji Insan Kamil dulu, Beb. Insan Kamil. Karena kalau langsung ngaji fikih pada kabur nanti. Kenalin dulu Rasulullah. Begitu kenal Rasulullah, cinta nanti pengen pelajarin. Apresi ajaran Rasulullah. Karena kalau udah cinta, apa yang diperintahkan bakal diikuti, apa yang dilarang bakal dijauhkan. Maka pintunya babul khairat mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kebaikan itu cinta kepada Rasulullah. Kalau udah cinta ke Rasulullah, dia akan patuh perintahnya Rasulullah. Kalau udah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jauhi larangannya Rasulullah. Kalau udah cinta kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah senang, yang disunahkan Rasulullah bakal dilakuin. Kalau udah cinta kepada Rasulullah, apa yang nggak disukain Rasulullah bakal dijauhin. Makanya tanemin dulu cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, anak muda baru betul-betul jadi anak muda kalau dia bertakwa. Pintu takwa salah satunya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair, Habib. Makanya hadir majelis-majelis yang nanemin kita cinta ke Rasulullah, kayak Nurul Mustafa. Iya. Mustafa luar biasa ini. Tanggapan antum tentang majelis Nurul Mustafa? Masya Allah. Nurul Mustafa, jazakumullah khair. Terima kasih banyak sudah berperan besar di dalam menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, khususnya di hati anak-anak muda, Beb. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang tadinya anak muda malam minggu mestinya lagi pacaran, ngapel, yang tadinya malam minggu di kafe, yang tadinya malam minggu di diskotik, yang tadinya malam minggu kagak jelas, kebut-kebutan, nongkrong, main gitar di pinggir jalan, pindah ke majelis. Alhamdulillah. Wah, ini dari awal tahun 2000. Alhamdulillah. Pindah ke majelis, mereka sholawat, mereka dengerin ceramah dari para ulama, mereka dengerin pembacaan kitab, Habib Abdullah baca kitab, nasihat-nasihat dari guru-guru, dari Hasan dan guru-guru yang lainnya. Khair kabir. Ini kebaikan yang besar. Nah, mudah-mudahan Nurul Mustafa terus istiqamah, eksis,
menjadi majelis yang bisa terus mengajak umat Nabi Muhammad kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum dari kapan kenal Nurul Mustafa? Mana dari dulu, Be. Tahun berapa itu? Dari Nurul Mustafa awal-awal ya. Karena ikut dulu di jalanan duduknya, Be. Antum sempat ikut juga. Masya Allah. Ramadan itu kuburan pondok ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bib. Dari Tahir Muhammad. Nah ini, kami menitip pertanyaan. Kita semua umat yang masih awam. Iya. Bagaimana kita bisa berhusnuzon terhadap jalan dakwahnya Habibana Rizik, Habibana Bahar, dan Habib Hanif dan kawan-kawan. Husnuzon di sini dalam artian agar kita semua bisa mengambil secercah cahaya dari dakwah mereka semua. Bagaimana jalan pikirannya, tarbiyahnya, keputusan-keputusan dakwahnya yang diambil oleh mereka. Salam, syukran Habibana. Waalaikumsalam. Ini mungkin menjadi satu pertanyaan dan mewakili semuanya dan juga. Nah, sebenarnya gini, justru kalau mau husnuzon itu sangat gampang. Karena Nabi selalu mengatakan iltamis li akhika sab'ina udhran. Andai ada saudaramu. Kalau yang jelas-jelas salah itu tugas kita nahi munkar. Tapi kalau yang masih bukan sesuatu yang jelas-jelas kemunkaran, maka kita dianjurkan untuk husnudzon, apalagi yang bentuknya kebaikan. Andai kata kita belum bisa husnudzon, iltamis li akhika sab'ina udhran. Coba cari 70 alasan. 70 alasan. Oh mungkin begini. Ini kita bicara umum nih, bicara husnudzon secara umum. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini. Kalau nggak ketemu juga alasan, oh mungkin ada alasan yang aneh nggak tahu. Nah itu kalau umum kita belajar husnudzon. Nah, khusus kepada dakwahnya, misalkan Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab ya, dan ulama-ulama yang satu barisan dengan beliau. Sekarang apa sih tujuan Habib Rizik? Betul. Beliau nyari harta. Kan enggak. Kalau beliau mau nyari harta mah gampang dari dulu, Be. Beliau mau nyari jabatan, mau nyari kenikmatan duniawi. Ya. Kalau beliau mau nyari itu semua gampang. Kalau beliau mau kompromi dari dulu, itu semua didapatkan oleh beliau ya Habib. Tapi yang beliau pengen apa sih? Yang beliau pengen negeri ini baik. Yang beliau perangi apa sih? Yang beliau perangi kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman. Ya, yang beliau perangi judi, minuman keras, pelacuran, LGBT, Ahmadiyah, dan lain sebagainya, kezaliman dan lain sebagainya. Artinya ini hal-hal yang sebetulnya merusak bangsa, merusak negara. Ini yang beliau perangi. Beliau bukan merangi sesama muslim. Beliau bukan merangi pemerintah. Nggak pernah beliau mengatakan karena nggak bukan musuh pemerintah, yang ada musuhnya kezalimannya. Dari manapun datangnya kezaliman itu, kemunkarannya dari manapun datangnya kemunkaran itu. Sehingga justru sebaliknya harusnya nggak ada tempat kita buat sultan. Tidak ada alasan ya. Nggak ada alasan buat sultan. Urusan perbedaan cara tadi yang udah bahas. Beda objek ya beda cara. Jadi lihat aja apa sih yang diperjuangin Habib Rizik. Apa dia nyari kekayaan buat dirinya, apa dia korupsi, apa dia nyolong, apa beliau nyelundupkan narkoba. Kan enggak. Buat apa beliau sampai capek-capek masuk penjara lagi, sampai hijrah ke Mekah dan lain sebagainya. Karena enggak mau bungkam untuk menyuarakan hak. Nah terus justru sebaliknya, enggak, buat apa kita suudzon? Apa yang mendorong itu untuk suudzon? Terjawab dengan tepat Habib. Jadi beliau rela ngambil resiko dan jalan yang tidak enak, tidak populer justru demi kebaikan ente. Nah betul. Demi kebaikan anak cucu ente nanti ke depannya. Justru sebaliknya mesti kita berterima kasih sama beliau. Paling kagak kalau kita belum bisa bantu beliau, doain. Dan mulut dijaga. Kalau nggak mau doain juga diem. Itu lebih bagus ya kan. Nah. Daripada menjadi orang-orang yang jadinya naudzubillah ya. Assalamualaikum dari Murid TV. Murid TV ini tidak tahu siapa, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib selalu diberikan kenikmatan berupa kesehatan buat Habib Hanif, panjang umur, dilancarkan segala urusannya yang digabulkan, hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Amin. Izin bertanya Habib tentang mahabbah murid terhadap guru. Tingkatan tertinggi seperti apa mahabbah seorang murid terhadap gurunya? Terima kasih. Ada mahabbah. Mahabbah murid kepada guru. Ya, mahabbah murid kepada guru. Anda dulu ingat pernah Buya Al-Habib Zain. Sebenarnya banyak cara di dalam mengungkapkan mahabbah murid kepada guru. Dan tergantung konteksnya. Waktu saya nyantri, saya pernah ingat Buya Habib Zain tuh pernah bilang, ya khidmah terbesar ente buat aneh kalau ente belajar sungguh-sungguh.
Oh. Ketika kalian belajar sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada yang karena alasan khidmah ninggalin belajar. Khidmah bagus, sangat bagus khidmah itu. Tapi kadang-kadang ada yang alasan khidmah dijadiin alasan buat kamu belajar. Itu keliru juga. Khidmah terbesar ente buat anda ketika ente belajar sungguh-sungguh, ente dapat ilmu bermanfaat, ente pulang menyebarkan ilmu bermanfaat tersebut, itu khidmah terbesar. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada guru, pelajari ilmunya, ambil ilmunya, sebarkan ilmunya, berjalanlah di jalurnya. Itu salah satu bentuk mahabbah kita tertinggi kepada guru. Dan di luar itu semua bita'allumi bil ilmi tartafi' bil khidmah tantafi'. Dengan ilmu kau bisa tinggi, tapi sekedar tinggi aja nggak cukup. Bil khidmah tantafi', ilmu itu bisa bermanfaat kalau kamu berkhidmah, berbakti kepada khidmah. Nah, jadi mahabbah ini jangan hanya diucapkan dengan lisan. Kalau hanya diucapkan dengan lisan semua orang pun bisa. Mahabbah ini nggak bisa hanya dibuktikan dengan seremonial. Tidak bisa. Tapi mahabbah buktikan dengan bagaimana engkau betul-betul ngambil ilmunya, menyebarkan ilmunya, sehingga ilmu itu menjadi amal jariyah bagi gurumu kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau berjalan dengan manhajnya. Dan jangan lupa kalau guru kita ngajarin kita azkar, wirid, jalanin. Itu bentuk mahabbah kita kepada guru. As-sayr ala manhajih, berjalan di atas manhajnya, jalan guru kita. Mendengarkan nasihatnya dan pegang teguh wirid-wirid yang selalu beliau ajarkan. Itu adalah bentuk mahabbah, bukan sekedar dengan lisan. Berkorban juga kali. Dan berkorban pasti. Siapapun yang bercinta harus berkorban untuk yang dicintai. Berkorban dengan waktu, berkorban dengan harta, berkorban dengan tenaga. Itu jelas adalah bentuk cinta, pasti. Nggak perlu dibicarakan lagi kalau itu, Beb. Udah cinta ya. Nah, Anda ingat dulu zaman Ustaz Hasan Baharun Abu ya. Ustaz Hasan Baharun kan dulu di Surabaya itu ada hall gitu ya. Hall Gresik. Kita kan kalau lebaran haji nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak boleh. Jadi kata Abu ya, kamu itu di sini belajar. Ketimbang kamu izin terus kamu datang ke hall, itu sahibul hallnya lebih suka kamu di sini bersama saya daripada kamu datang ke sana. Intinya apa? Intinya yang namanya mahabbah itu sudah sama guru, walaupun ada para wali-wali di mana-mana. Ketika Anda dengan guru, ya udah. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah suatu saat saya pernah dengar riwayat ini dari ulama-ulama. Suatu saat Nabi Allah Khidir datang kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Murid-muridnya Habib Umar lagi di sekitar beliau, Beb. Kemudian kata Habib Umar, itu di depan Nabi Allah Khidir datang, rame-rame muridnya bangun nyamperin Nabi Allah Khidir, kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baras tetap di kakinya Habib Umar bin Abdurrahman. Ditanya sama Habib Umar, wahai Ali, kenapa ente gak nemuin Nabi Allah Khidir alaihissalam? Yang lain pada kesono, ente kenapa gak kesono? Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, iya, Nabi Allah Khidir datang sini buat siapa? Buat antum. Kamu ngapain Anda ninggalin orang yang Nabi Allah Khidir datang buat dia? Luar biasa. Buat apa? Mendingan Anda duduk di sini, Nabi Allah Khidir datang ke sini buat antum. Ya, aneh tetap depan antum. Berarti yang rugi yang ninggalin gurunya. Al-wafa juga dalilul mahabbah. Kesetiaan itu salah satu. Kesetiaan. Al-wafa dalilul mahabbah, salah satu bukti cinta mahabbah. Luar biasa nih. Assalamualaikum, Bib. Afwan sedikit. Semoga Habib dan para Habib lainnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bib, ada pertanyaan mengenai sedekah. Kan yang paling utama sedekah kepada keluarga terdekat dulu ya, Bib. Gimana kalau keluarga dan kerabat kita jauh, Bib, sedangkan orang lain di sekitar kita banyak yang butuh bantuan. Menurut Habib yang mana? Nah, kerabat terdekat yang kita sedekahkan tentunya yang tidak mampu, yang membutuhkan. Nah, kalau kerabatnya jauh dan apalagi kerabatnya membutuhkan, tentu ya kita sedekah kepada orang di sekitar kita. Oh gitu. Nah, kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Pertanyaannya lebih ke sini, Bib. Kerabat kita yang membutuhkan itu jauh. Jauh, tapi ada yang dekat sama kita itu lebih butuh. Tapi bukan kerabat. Yeah. Mana yang kita dahulukan? Yang di sedepan kita, apakah yang saudara kita yang jauh sana? Begini Habib, sebetulnya kerabat yang membutuhkan itu harus didahulukan. Kerabat yang membutuhkan harus didahulukan. Tapi kan itu sifatnya prioritas saja, bukan berarti larangan kita untuk bersedekah ke orang di sekitar kita. Jadi kalau bisa ya diatur bagaimana caranya. Oke, ini pertanyaan begitu, Bib. Banyak sekali nih, Bib. Ada juga yang nanya tentang ini, Bib, tentang
PPKM 50. Nah, Gimana kelanjutannya? Begitu tanya gimana? insya Allah pasti Allah akan buka. Ya Allah, di dunia wal akhirah Allah akan buka, nggak perlu khawatir. Kita nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Kita benar, makanya keluarga syuhada itu nggak takut untuk ngajak mubahalah, karena mubahalah ini sialnya dunia akhirat tuh kalau bohong deh. Ya. Tapi justru pihak sana yang nggak berani untuk menjawab mubahalah tersebut. Jadi karena sama sekali nggak ada kekhawatiran sedikit pun, cepat atau lambat ini akan terbuka. Dan Allah nggak tidur, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Insya Allah kebenaran akan diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda pernah dengar juga ceramah antum apa di podcast apa? Antum pernah bilang begini, ada dikit lagi kita sudah dapat bisyarah. Nah, bisyarah dari mana nih? Kabar gembira masalah apa nih, Beb? Enggak tahu, antum begitu ceramah waktu itu masih bahas masalah baru-baru pulang apa kalau nggak salah. Sebenarnya ini, Beb, sebetulnya kemenangan besar kita. Insya Allah sebetulnya gini, Beb, waktu Al-Walid Habib Rizik itu kan waktu di Mekah banyak yang minta beliau pulang kan. Dulu Syekhna Sultanul Ilm Al-Habib Salim Al-Syatiri itu pernah pesan ke beliau, karena beliau muridnya Habib Salim, beliau dekat sekali hubungan batinnya dengan Habib Salim. Pesan ke beliau yang dengar langsung Habib Muhammad pada akid itu. Habib Muhammad ada di pertemuan tersebut. Artinya beliau jangan pulang kecuali dengan bisyarah atau isyarah, jangan pulang ke Indonesia. Makanya waktu beliau mau pulang, beliau minta istikharah ke beberapa orang soleh Syiban. Di antaranya ada satu orang soleh yang Anda nggak sebutkan tempatnya dan orangnya. Indonesia apa? Di Saudi. Di Saudi. Belum lama baru meninggal dunia orangnya, orang soleh. Beliau saat itu yang dengar dari Walid Habib Rizik, ya, ente nanti pulang, ketika ente pulang, ente bakal dapat cobaan. Karena ada cobaan dulu, tapi setelah ada cobaan itu akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dan insya Allah sebenarnya kita istiqomah saja dalam perjuangan itu udah kemenangan. Kemenangan istiqomah. Kita jangan terburu-buru menentukan kemenangan atau tidak kemenangan. Istiqomah dalam perjuangan ketika kita sudah sampai titik nol itu bagian dari kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisyarahnya seperti itu. Pulang nanti akan dapat cobaan dulu cukup berat. Tapi setelah itu akan dapat kemenangan dari Allah, mudah-mudahan ya Rabb. Ya Rabb, kita berharap ini doanya orang saleh, isyarahnya orang saleh, mudah-mudahan segera terwujud insyaallah biiznillah. Tapi memang Habib Rizik ya memang sering ngomong juga sama kita kalau di silaturahmi waktu itu di Mekah juga. Beliau bilang kita ini bukan tujuan kita menang kalah, tujuan kita berjuang. Gak ada urusan. Kita cari ridho Allah. Menang kalah urusan Allah. Allah bukan catat kemenangan kita, yang Allah catat perjuangan kita. Luar biasa. Benar gitu. Betul. Sama itu yang pernah anak lupa itu. Assalamualaikum Bib, semua kita semua husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ada pertanyaan nih untuk Habib Hanif. Satu, apa tanggapan antum jika antum ada yang mengidentifikasikan antum sebagai Habib ekstrim, suka memotivasi orang untuk berdemo? Terima kasih. Yang pertama, prinsip kita ngadepin omongan orang, idza qila annallaha dzu waladin wa anna khaira khalqillahi qad kuhina, ya la yaslamu ahadun min lisanil bariyati, la yaslamu min lisanin nasi rabbul bariyati wala khairu khalqillahi fa kaifa ana kama qala. Itu syairnya agak salah dikit tuh, tapi intinya maknanya seperti itu. Apa maknanya? Ya, Allah aja enggak dihina sama lisannya manusia, difitnah dibilang punya anak. Ya nggak luput ya, pasti ada. Allah aja difitnah sama lisan manusia dibilang punya anak. Nabi Muhammad SAW difitnah dibilang penyihir, nggak luput dari lisan manusia. Allah Tuhan semesta, Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk terbaik saja nggak luput dari lisan orang, apalagi anak Hanif Al-Attas, hina dina. Siapa Hanif Al-Attas? Bukan siapa-siapa, nggak akan luput dari lisan orang. Maka kan ingat omongan Abu Habib Hasan bin Barun, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Ya, berjalanlah di jalannya Allah, jangan peduli siapapun, ya, karena segala sesuatu pasti punya pecinta dan pembenci. Artinya selama kita sudah sesuai dengan syariat Allah, dengan ajaran Nabi, kita dapat ridha guru-guru kita, dapat ridha orang tua kita, selesai, nggak usah pusing-pusing. Itu yang pertama, Beb. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara soal demonstrasi ekstrim karena ngajak demo itu kan konsekuensi demokrasi, Beb.
Berarti kalau yang anti demo nggak demokratis tuh, jangan-jangan mendukung khilafah. Katanya kita umat Islam dituding-tuding mendukung khilafah apa segala macam, walaupun ada yang salah paham juga mengartikan khilafah. Tapi yang katanya ngaku demokrasi malah anti demonstrasi. Demonstrasi kan cuma cara menyampaikan pendapat. Mungkin kalau udah yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kita dalam perspektif Islam kita menjadikan itu sebagai wasilah amar ma'ruf nahi munkar. Karena wasilah ini diperbolehkan menurut undang-undang. Ya, tentunya agama menganggap itu sebagai wasilah untuk menyampaikan kebenaran, dan itu terbukti, teruji banyak berhasil. Nah, karena kalau kita diem Beb, wah bahaya Beb. Ulama sama umat ini harus jadi social control terhadap kebijakan negara Beb. Kalau enggak nanti bikin undang-undang seenaknya, bikin kebijakan seenaknya yang dirugikan rakyat. Dosa kita kalau diem. Kalau kita nggak ma'ruf nahi munkar, dosa kita. Maka ya jangan menyalahartikan demo. Demo kalau yang diperjuangkan baik dengan cara yang baik, maka itu wasilah untuk menjadi yang baik. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah itu tergantung perantara, tergantung tujuan. Tujuannya baik, maka wasilah itu jadi baik. Tapi kalau demonya dipakai buat dukung LGBT ya haram, Beb. Demo dipakai buat dukung pelegalan minuman keras ya haram. Nah, jadi jangan juga antipati terhadap demo. Demo itu memang sudah sebagai konsekuensi orang atau negara yang berdemokrasi, konsekuensi. Ya, cuman kalau udah antum yang turun, udah itu orator ulung namanya. Pastinya akhirnya kalau udah Habib Hanif kan yang didemokan bukan hal-hal yang tidak baik pastinya. Untuk membawa aspirasi rakyat dan juga Islam pastinya kan seperti itu. Kita doain aja dah. Pokoknya ya kullun yamshi fi falaki yasbahun. Kullun fi falaki yasbahun. Semua itu beredar pada porosnya masing-masing. Hanif dengan caranya, kita dengan caranya. Kita yang seperti ini mendoakan beliau, beliau juga mendukung kita. Dan Habib Abdullah juga sering ikut demo dulu. Oh iya. Ada fotonya beliau samping imam besar tuh. Sampai sekarang tuh, alumni. 212. Makanya kita duduk bareng. Kita ini bukan satu alma mater dakwah aja berarti. 212 juga. 212 dan juga 4 berapa yang pertama? Yang pertama 411. 411 yang pertama. Ana saat itu di Hadramut, Beb. Yang mana? 41121. Oh, Ana masuk ke ini. Tapi Ana bikin di Hadramut, Beb. Oh, bikin juga di Hadramut. Bikin di aula Al-Ahqaf, kita bikin Al-Ahqaf bersolawat 212 dalam rangka. Dan Ana itu ikut andilnya, Ana bikin buku, Beb. Jadi waktu itu ada seorang yang menurut Anda pemikirannya liberal bikin buku 7 dalil ngebolehin Ahok jadi gubernur DKI, Beb. Diputar balik tuh dalil dipelintir. Anda tulis buku bantahannya. Arabnya. Anda di Hadramut itu nulis itu, dan itu kita cetak luas, Beb. Saat itu ribuan kita cetak dan kita download secara terbuka. Hak ciptanya Anda lepas, Anda nggak pakai hak cipta. Jadi kita itu karena di Hadramut ya ikut berjuangnya dengan itu. Akhirnya. Tapi emang ya alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala kasih semua. Alhamdulillah. Makanya kalau kata Imam besar Habib Rizik, Habib Hanif ini alumni 212 cabang luar negeri. Ada juga yang di London ya, ada yang luar biasa. Di Hadramut juga ada. Terakhir Beb, pertanyaan terakhir, dan sebenarnya ini kita pengen lama. Cuman ternyata ini udah 1 jam lebih kita, Beb. Oh, enggak berasa udah jam 3 ini kita. Masya Allah. Terakhir nih pertanyaan. Assalamualaikum Habib, semoga bertambah sukses selalu acara antum dan acara Habab Podcast. Mau tanya Habib tentang memberi lebih didahulukan mana? Ya, memberi kepada keluarga yang tidak mampu atau memberi hadiah kepada zuriyah Nabi. Itu Beb, gimana Beb? Keluarga yang tidak mampu dulu. Itu ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hadiah itu kan namanya hadiah itu sifatnya anjuran, sunnah. Kalau keluarganya Nabi tidak mampu, dahulukan keluarga Nabi. Segini Beb, sebenarnya keluarga Nabi yang tidak mampu pun, keluarga Nabi pada hakikatnya nggak boleh nerima sedekah dan zakat. Itu pendapat jumhurul ulama. Karena sedekah atau zakat itu kan kotoran, hadiah lah. Makanya tapi memang ulama mutaakhirin, tapi dulu itu keluarga Nabi dapat khumusul khumus. Sekarang kagak. Iya, 1/5 dari 1/5 rampasan perang. Iya. Jadi ada jaminan kehidupan saat itu. Sedangkan sekarang udah nggak ada, sehingga sebagian ulama nganggap ya tidak bolehnya mereka nerima zakat dan sedekah ini udah nggak relevan. Tapi meskipun demikian, tetap kalau ngasih keluarga Nabi
usahakan jangan dalam bentuk sedekah atau zakat tapi hadiah. Hadiah. Makanya kadang kalau ada orang karena alhamdulillah Allah berikan kecukupan kemampuan, kadang-kadang ada orang baik dia ta'zim. Kadang-kadang suka ngasih karena Habib afwan nih sedekah buat antum. Oh, sedekah Anda enggak terima? Anda bilang, Anda enggak terima sedekah. Anda keluarga Nabi dan Anda mampu, Anda enggak terima sedekah. Langsung Anda gitu ya. Anda gituin Habib. Anda enggak terima, minta maaf. Terus gimana Habib? Kalau hadiah Anda terima karena Nabi enggak pernah nolak hadiah. Oh iya maksudnya hadiah. Nah, artinya kita luruskan pemahamannya, Beb. Nah, kemarin Anda sempat tanya juga ke Ustadz Segaf tentang masalah bab kasih hadiah bisyarah buat guru-guru. Iya. Atau kepada guru. Kata Ustadz Segaf ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah itu kasih sesuatu. Jadi dari sebelum itu dimansuh katanya itu wajib sebenarnya kita ngasih waktu kepada oh iya tuqaddimu iya gaddim gitu najwa itu tadi di podcast ada itu tapi luar biasa itu juga dan salah satu yang paling halal. Nah betul Hifzan bin Smith kata Hifzan bin Smith halal itu adalah itu. Yang penting jangan narib yang penting jangan narib, jangan dijadikan itu tujuan oleh ustadz. Tapi yang harus tahu sebenarnya nggak ada harganya, Beb. Betul. Nggak bisa kita hargain ilmu Rasulullah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa, nggak ada harganya. Mau ente kasih dunia serta isinya nggak kebales. Betul. Itu jadi kalau bisa ya lebih didoakan aja guru-gurunya mudah-mudahan diberikan kekuatan dunia. Amin. Habib Hanif jazakallah khair. Sama-sama Habib Abdullah. Terima kasih sudah datang ke tempat ini. La syukra ala wajib. Mudah-mudahan video ini viral. Amin. Bermanfaat buat semuanya. Amin. Bisa bikin ya paling agak bisa masukan kepada anak-anak muda. Amin. Terakhir kasih kata mutiara buat anak muda, Beb. Kata mutiara buat anak muda. Yang pertama buat Habab Podcast dulu. Ya boleh. Ya mudah-mudahan Habab Podcast dan channel Habib Abdullah bin Ja'far Segaf mudah-mudahan subscribernya makin banyak sehingga syiarnya makin luas. Tujuan subscriber makin banyak supaya syiarnya makin luas, makin bermanfaat, bisa menjadi alternatif bagi umat di dalam mencari pendidikan agama. Karenanya like, subscribe dan share channel Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Tonton Habab Podcast dengan para alim ulama, para habaib, para ustadz serta hal-hal bermanfaat lainnya. Kemudian pesan nasihat buat anak muda ya, tadi seperti yang saya ingatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi kan anak muda itu bisa dikatakan anak muda yang sebenarnya kalau dia ada ilmu dan ketakwaan. Makanya katanya wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Anak muda kagak belajar dengan benar ya, sholatin aja pakai 4 takbir. Artinya udah jadi jenazah tuh mayat. Wujuduhu ka'adamihi. Anak-anak muda jangan lepas ngaji. Belajar dari guru-guru kita, dari para habaib-habaib, dari para ulama-ulama yang keilmuannya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan dilepas, terus istiqamah hadir. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, jangan lepas dari majelis-majelis baik, jangan jauh dari orang-orang yang baik, orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang paling berpengaruh. Yang dekat dengan tukang minyak wangi akan wangi, yang dekat ya dengan hal-hal yang bau maka dia akan bau juga ya Habib. Nah, jazakallah khair. Pastinya kalau kita jauh juga bisa nonton punya YouTube. Nah, apa YouTube-nya antum? Markas Syariah TV. Markas Syariah TV dan IBTV. Antum ngajar di situ? Di Markas Syariah TV ada rutin. Setiap kemudian orang tahu juga. Markas Syariah TV banyak Beb, karena dia Islamic Education Channel, fokus di kajian-kajian. Setiap Jumat ada live madros Markas Syariah, kemudian kajian-kajian lainnya, kajian berbagai titik juga ditayangkan di Markas Syariah TV. Kemudian di IBTV kajian kitab Habib. Kajian kitab madros itu beberapa kitab, Al-Fakir Manhajus Sawi, Habib Muhammad bin Husain, Syarah Burda, kemudian Habib Hamid Al-Hamid ponakan Habib Rizik ngajar di situ Syama'il Rasul, kemudian Habib Kamil Al-Hamid ponakan Habib Rizik juga beliau ngajar Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ada Ustadz Asep Agus Sufyan ngajar Risalah Mawana. Ada talk show belum Bib? Insyaallah segera. Ada podcast juga berarti. Insyaallah segera. Barangnya udah disiapin, cuman belum sempat mau launching Bib. Iya, segera insyaallah. Cakep.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Dan insya Allah mudah-mudahan gak lama lagi Anda punya channel sendiri juga insya Allah. Boleh dong. Insya Allah. Pengen. Kalau di YouTube insya Allah antum aman. Aman. Kalau Instagram sama Facebook agak sensitif sama Anda. Nggak tahu Anda salah apa Instagram tapi Facebook. Tapi pinter Beb. Alhamdulillah kemarin Anda naikin dengan cara-cara itu. Jangan dibocorin caranya ke Oh gitu ya. Kita ketahuan ya. Iya kan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tutup dengan doa Habib. Antum. Rabbana taqabbal du'a taqabbal niat innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma subhanakallahumma wa tahiyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.